Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah waliyus solihin. Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wassadiqul amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang etika Islam dalam membina rumah tangga oleh Profesor Dr. Said Muhammad Al-Maliki. Perhatian Islam terhadap rumah tangga. Islam benar-benar telah menjamin penjelasan hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, beserta isyarat terhadap rahasia-rahasia syariat, terkadang secara terperinci dan terkadang secara global, dalam ayat-ayat dan surat-surat yang berbeda-beda, juga dalam hadis-hadis yang banyak, berupa hukum-hukum warisan, wasiat, nikah, dan talak. Islam juga menjelaskan sebab-sebab terbangunnya kerukunan dan sarana-sarana terciptanya pergaulan yang indah. Demikian pula, Islam menjadikan kokoh istana cinta kasih antara anggota keluarga yang didirikan di atas pondasi hak-hak tertentu dalam lingkup yang sudah digariskan. Apabila garis-garis batasan tersebut diperhatikan, maka hiduplah rumah tangga Islami dalam suasana sejahtera, makmur, dan sentosa. Di sisi lain, Islam menyuruh waspada terhadap hal-hal yang bisa merobohkan bangunan rumah tangga, mendorong wujudnya keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, serta menyuruh menjauhi semua hal yang menjadikan tercerai-berainya ikatan kekeluargaan, yang diantaranya talak atau perceraian, durhaka terhadap kedua orang tua, silaturahmi, dan berzina. Talak atau perceraian adalah malapetaka terbesar dalam masyarakat. Betapa banyak musibah yang ditimbulkan karenanya. Ia memecah belah keluarga, menelantarkan cinta, memisah antara suami istri yang Allah Ta'ala menjadikan cinta dan kasih sayang antara mereka, serta menceburkan anak-anak dalam jurang ketersia-siaan dan ketidakmenentuan, karena mereka kehilangan perhatian bapak dan belas kasih seorang ibu. Talak mengganti kedamaian, keutuhan, dan kasih sayang dengan keporak-porandaan, kehancuran, dan kebencian. Sedangkan durhaka terhadap kedua orang tua, syariat melarang hal tersebut dan menyuruh mewaspadainya. Syariat mendorong untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang tegas. Hak mereka dibarengkan dengan hak Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 23, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kalian
jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada ibu bapa kalian dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran surat Al-Luqman ayat 14 yang artinya, "Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu." Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, yang artinya 3 macam orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Mereka adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, pecandu khamr, dan mengadu domba. Dan 3 macam orang yang tidak masuk surga, mereka adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tua, dayus atau yakni orang yang memberikan kenistaan dalam keluarganya, dan tomboy atau yakni wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat An-Nasa'i dengan sanad yang bagus. Al-Hakim juga meriwayatkan hadis di kitabnya Al-Mustadrak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, yang artinya semua dosa Allah Ta'ala mengakhirkan apa yang Dia kehendaki dari siksaan dosa-dosa itu sampai pada hari kiamat, kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Maka sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala mempercepat siksa bagi pelakunya ketika ia hidup di dunia sebelum mati. Dan tidak diragukan lagi bahwa durhaka pada kedua orang tua termasuk dosa yang besar yang mendatangkan kehancuran. Yang ketiga, memutus tali silaturahim. Sungguh Islam melarang hal tersebut, menyuruh mewaspadainya, dan Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran seraya menganggap besar akan hal ini. Maka apakah kiranya jika kalian berkuasa, maka kalian akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Quran Surat Muhammad ayat 22. Yang keempat, zina. Zina tergolong faktor terbesar yang merobohkan rumah tangga. Wallahu a'lamu bishawab.